Halo semuanya, jadi kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk mata kuliah Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara. Nah, sebelum memasuki materinya, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Safirai dengan NIM 42432100044. Saya berasal dari kelas PSKM 24A. Nah, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi sumber dari segala hukum, pedoman penyelenggaraan negara, dan landasan moral kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Setiap peraturan, kebijakan, dan tindakan penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Lalu yang selanjutnya itu ada konsep negara, tujuan negara, konsep dasar negara, dan juga urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, konsep negaranya itu menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu rakyat atau umat di suatu daerah tertentu. Nah, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama itu ada unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Lalu yang kedua ada unsur manusia atau umat atau masyarakat, rakyat atau bangsa. Lalu yang ketiga ada unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Lalu ada tujuan negara. Nah, secara teoritis Diponolo menggambarkan intisari 5 teori tujuan negara yang disarikan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Lalu yang kedua ada kemerdekaan, yang ketiga ada kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan. Lalu yang keempat ada kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Lalu yang kelima itu ada keadilan. Selanjutnya itu ada konsep dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm atau norma dasar, lalu Rechtsstaat atau cita hukum, dan ada Staatsstaat atau cita negara, Philosophises atau Philosophises Grundslag atau dasar filsafat negara. Nah, secara terminologis atau secara istilahnya itu dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Lalu ada urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, urgensi Pancasila sebagai dasar negara itu yaitu yang pertama itu agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Lalu yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara itu dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Selanjutnya itu ada hubungan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, proklamasi 17 Agustus tahun 1945 menandai berdirinya negara Indonesia secara de facto dan de jure atau pembukaan UUD 1945 mempertegas dasar filosofis, tujuan negara, serta posisi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, proklamasi itu adalah titik lahir negara, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 itu adalah landasan konstitusinya. Lalu yang selanjutnya ada hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau yang bisa dibilang itu kelanjutan dari yang tadi. Nah, nilai-nilai Pancasila itu tercantum secara eksplisit dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, pembukaan ini menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang bersifat tetap, tidak dapat diubah dan menjadi pedoman seluruh pasal Undang-Undang tahun 1945. Nah, Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar menjadi sumber hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan. Selanjutnya ada penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setiap sila dijabarkan dalam berbagai ketentuan UUD 1945. Misalnya itu pada sila pertama ada pasal 28E ayat 1, pasal 29 dan pasal lain. Lalu yang kedua, sila kedua itu ada pasal 1 ayat 3, pasal 26 ayat 1 dan 2, pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28F dan 28J. Lalu pada sila ketiga itu ada pasal 25A dan pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 sampai 5. Lalu di sila keempat itu ada pasal 1 ayat 1 dan 2, pasal 2, pasal 3, pasal 4,
pasal 7, pasal 19, pasal 22C, pasal 22E. Lalu di sila kelima itu ada pasal 23, pasal 28H, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal lain. Lalu selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan bidang HAM kan. Nah, pada bidang politik, demokrasi Pancasila, pemilu yang jujur dan adil, lalu penghormatan HAM. Lalu pada bidang ekonomi itu ada sistem ekonomi kerakyatan, pemerataan, dan pembangunan berkelanjutan. Pada bidang sosial budaya, penguatan nilai toleransi, pelestarian budaya bangsa, dan pembangunan berwawasan moral. Lalu pada bidang HAM kan profesionalisme TNI Polri, keamanan berbasis rakyat, dan menjaga kedaulatan negara. Nah, kesimpulan, lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa didapatkan dari materi yang udah saya sampaikan itu adalah Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan fundamental bagi seluruh aspek penyelenggaraan negara. Kedudukan ini ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasal konstitusi. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman hukum, tetapi juga arah kebijakan negara di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan memahami peran Pancasila secara menyeluruh, bangsa Indonesia dapat mempertahankan identitasnya dan menghadapi zaman secara bijaksana. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau materinya yang kurang lengkap, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.